lewat Yusril Izzah Mahendra itu sia-sia. Saya nggak ada urusannya dengan dongkel nggak dongkel AHY. AHY jadi ketua Demokrat saya nggak untung, dia nggak ketua pun saya nggak rugi. Kalau mau menjatuhkan AHY itu tidak akan bisa. Kalau partainya itu sendiri centang perenang beradul nggak demokratis, gimana dia mau membangun demokrasi? Lagi-lagi Pak Muldoko punya ambisi besar ya untuk megang partai politik, dan dari pemerintah kan sudah jelas ya, dari pemerintah berarti kan dari Pak Jokowi lah melalui Pak Mahfud MD. Nah, berdasar itu maka juga yang menjadi ketua umum Partai Demokrat sampai saat ini ya adalah AHY. Kita harus tahu ya bahwa saya agak beda pendapat dengan Pak Mahfud MD ya. Pak Mahfud itu pikirannya, wah ini mau mendongkel AHY. Nggak ada gunanya itu Yusril muji ini. Nggak bisa dongkel AHY, AHY tetap sah. Saya nggak ada urusannya dengan dongkel, nggak dongkel AHY. AHY jadi ketua Demokrat saya nggak untung, dia nggak ketua pun saya nggak rugi. Nggak ada urusannya dengan saya. Dengan saat ini pemerintah tidak menganggap, setidak-tidaknya secara hukum tidak tahu ada KLB atau tidak. Secara hukum ya, meskipun telinga kita mendengar, mata melihat. Demokrat hanya memperbaiki ADRT-nya kalau ada yang kurang, bukan untuk menjatuhkan AHY. Tidak bisa. Itu kata Pak Mahfud. Nah, kemudian sudah dijawab oleh Pak Yusril bahwa memang itu tidak ada niat untuk menjatuhkan AHY. Jadi dia hanya mau uji materi. Wah, sia-sia dong ini ya pasti kalau butuh lawyer pasti mengeluarkan duit. Ini berpolitik saya bisa hidup, nggak berpolitik pun saya juga bisa hidup. Politik itu bukan satu-satunya lahan saya untuk hidup. Ya, banyak lahan-lahan lain untuk saya hidup. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jangan dikait-kaitkan ini mau mendongkel AHY. Enggak, saya nggak mau ikut-ikutan urusan politik. Misi orang yang ingin menjatuhkan AHY tidak tercapai, tapi tetap membayar lawyernya walaupun berhasil mengajukan ADRT Demokrat, walaupun berhasil, tetapi kan tidak bisa menjatuhkan AHY secara hukum. Artinya memang sia-sia. Nah, ketika fraksi partai terbentuk di DPR RI, dia menyeleksi calon Panglima TNI, ikut menyeleksi calon duta besar, calon Kapolri, calon komisioner KPK, dan lain-lain sebagainya. Nah, sementara kalau partainya itu sendiri centang perenang beradul nggak demokratis, gimana dia mau membangun demokrasi? Bahwa apa yang dilakukan oleh KLB di Serdang ya, yaitu maju ke JR itu lewat Yusril Izzah Mahendra itu sia-sia. Kalau mau menjatuhkan AHY itu tidak akan bisa. Bapak Menteri Kumham menandatangani SK KLB dari Serdang itu sebagai satu-satunya pemilik nama Partai Demokrat di Indonesia. Pak Muldoko sebaiknya umumkan aja bahwa tidak mau lagi sebagai ketua umum, daripada mempermalukan diri setiap hari terus mempermalukan diri depan umum. Semakin jatuh harga diri kawan. Perbuatan tingkah laku buruk para pengkhianat ini, 7 kader yang sekarang sudah menjadi mantan kader karena telah kami pecat ya, ini merupakan fakta yang terang benderang, dan karenanya tidak perlu dipanggil ya untuk didengar keterangannya lagi, dan karenanya bisa diperiksa secara khusus. Kita supaya ada begini maju ke permasalahannya lagi ya, yang menyewa Yusril Izzah Mahendra ini adalah kan pingin agar AHY jatuh, dan ternyata ini kan nggak bisa secara hukumnya. Wah, sia-sia duitnya dong. Muhammad Saleh angkat bicara soal kisruh Muldoko dan AHY. Hal ini terkait isu kudeta AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Isu kudeta Partai Demokrat memang kini tengah hangat.
Namun sebenarnya siapa Mayor Pur Muhammad Saleh? Ia disebut senior paling kejam AHY waktu di Akmil Magelang. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY pernah menjalani pendidikan taruna di Akademi Militer atau Akmil Magelang dan digembleng abang asuhnya selama di Akademi Militer Magelang. Dialah sosok Mayor Pur Muhammad Saleh, salah satu senior yang pernah menggembleng AHY. Hal itu diunggah Saleh di akun YouTube-nya. Bagi Saleh, sikap itu adalah hal yang aneh. Bahkan Saleh sampai terheran-heran. Sebab, kata Saleh, di Akmil ada doktrin bahwa sebaik-baik senior adalah yang mampu mewarnai juniornya. Hal itu lantaran ada doktrin lain menyebutkan bahwa taruna terbentuk dari asuhan seniornya sebanyak 80% dan 20% lainnya dari asuhan pengasuh. Doktrin itulah yang dipegang teguh oleh Saleh selama menjalani pendidikan taruna. Maka saya sangat kaget jika ada senior dari lulusan Akabri yang mengganggu juniornya, kata Saleh. Jujur saya sedih melihat berita bahwa Pak Muldoko sebagai senior jauh di atas kami, apalagi beliau dari Panglima TNI, mau mengganggu juniornya. Sedih saya, otomatis saya tidak akan diam hal-hal begini, kata Saleh. Kalau saya merasa diri hebat, maka junior saya harus lebih hebat dari saya, ujar Saleh. Saleh mengingatkan agar pihak KLB ilegal di bawah pimpinan Muldoko yang diadvokasi oleh Yusril agar tidak mengganggu AHY dan tidak mendiskreditkan Menko Polhukam Mahfud MD. Karena sebelumnya Mahfud mengatakan bahwa gugatan Yusril Iza Mahendra terhadap ADART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung MA sia-sia. Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan anak buah Muldoko, pihak KLB yang meminta Menko Polhukam Mahfud MD agar tak mencampuri urusan Muldoko dan Partai Demokrat. Mereka mengabaikan fakta bahwa ini bukan konflik internal Partai Demokrat, tegas Saleh. Menurutnya, internal Partai Demokrat saat ini tetap solid. Sejak awal Ketum AHY sudah menegaskan bahwa yang terjadi adalah upaya pihak eksternal di bawah pimpinan Muldoko untuk mengkudeta Partai Demokrat. Pihak KLB sendiri sudah diberhentikan dari Partai Demokrat, jadi tidak pantas menyebut diri sebagai bagian internal partai. Saleh menilai larangan kubu Muldoko terhadap Menko Polhukam agar tidak menyatakan pendapat tidak masuk akal. Pernyataan pihak KLB menunjukkan karakter asli anak buah Muldoko yang pada dasarnya tidak rasional dan tidak demokratis. Padahal sebagai ahli hukum tata negara, Prof. Dr. Mahfud MD sedang menjalankan tugas intelektualnya, apalagi beliau juga bertanggung jawab atas stabilitas politik nasional sebagai Menko Polhukam, sehingga wajar beliau menjelaskan pada publik bahwa gugatan dan judicial review ini hanya membuat kegaduhan yang tidak perlu, paparnya. Bayangkan, kata Saleh, judicial review ini jika dikabulkan akan membuat setiap orang, apapun latar belakangnya, bisa menggugat ADART organisasi-organisasi massa, organisasi-organisasi politik bahkan juga organisasi-organisasi usaha. Meminjam istilah ahli hukum tata negara, judicial review ini merupakan intellectual manipulation yang bisa berujung pada legal anarchism atau ketidakpastian hukum, yang akan mengganggu upaya pemerintah melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi, kata Saleh mengingatkan. Saleh heran melihat pendukung kepala KSP Muldoko berani mendiskreditkan Menko Polhukam Mahfud MD, yang notabene seharusnya merupakan rekan kerja Muldoko dalam kabinet Jokowi. Padahal harusnya Muldoko bisa mengendalikan pendukungnya sendiri untuk menjaga stabilitas dalam pemerintahan, bukan menyerang rekan kerjanya. Ulah pernyataan Yusril yang kebablasan seperti ini hanya akan makin mencoreng reputasi KSP Muldoko. Tugas Kepala Staf Presiden adalah meringankan beban tugas Presiden, dan bukannya menambah beban beliau. Jadi sebaiknya Kepala KSP Muldoko menertibkan perilaku pendukungnya ini atau publik akan membaca, bahwa Muldoko ternyata dianggap lemah oleh anak buahnya, sehingga mereka bisa bergerak liar tanpa kendali, ucap Saleh.